Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-19. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan Matius pasal yang ke-11, ayat 2 sampai dengan 19 tentang Yohanes Pembaptis yang mengalami keraguan, dan kita akan membaca dan bersama-sama merenungkannya. Saudaraku dikasih Tuhan, sungguh sebagai orang yang percaya dalam situasi tertentu kita bisa mengalami atau bisa meragukan Tuhan. Dan pengalaman Yohanes Pembaptis itu pun demikian. Saat dia ditahan, kalau saudara baca di ayat-ayat ini, ketika Yohanes Pembaptis ditahan oleh Herodes dan Yohanes mengutus murid-muridnya untuk menanyakan tentang Yesus. Apakah benar dia Mesias itu? Apakah benar dia yang datang itu? Apakah dia yang memang dijanjikan itu? Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang sangat wajar dihadapi oleh orang secara umum dan juga wajar dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Karena apa, saudaraku? Ketika Yohanes Pembaptis digambarkan sebagai orang yang melakukan tugas pelayanan seperti Elia, seperti pelayanannya Elia. Tetapi ternyata kalau kita baca, ketika Yohanes mengingatkan Herodes, malah Herodes menahan dia, memenjarakan dia. Nah, saudaraku, kemudian di sana dikatakan kita melihat ketika ada dalam penjara ini dan dia tidak mengalami pembebasan dan dia melihat Yesus melaksanakan tugas pelayanannya dan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dibaptis, dan dia mau menanyakan itu secara langsung, benar enggak ini? Apakah Yesus juga sama dengan dia, hanya pembuka jalan saja? Saudaraku, dan kemudian Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya. Saudaraku, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di ayat yang kelima, saudara baca ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau harus kami yang menantikan orang itu? Saudaraku, sangat luar biasa jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan jawabannya, dia tidak secara langsung menjawab iya dan tidak, tapi dia berkata, dalam ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Seorang orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pernyataan Yesus di ayat yang kelima ini adalah pernyataan sesuai dengan penggenapan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 29 ayat 18, dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai dengan 6, dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 11 tentang nubuatan Mesias yang akan datang itu, dan dikatakan, dengar, inilah yang terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir, dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, kemudian Yesus menambahkan, Yesus memberikan suatu pernyataan tentang bahwa orang kusta menjadi tahir dan orang mati dibangkitkan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak marah atau menjadi kecewa dengan keraguan-keraguan dari Yohanes, tetapi Yesus malah memuji Yohanes. Kalau saudara baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 10, dikatakan setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ataukah untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu di tempat istana raja. Kemudian saudaraku, di ayat yang ke-10, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun orang-orang itu, sekalipun untuk menjalani itu dan sesuatu yang bisa jadi membuat orang ragu-ragu di sini, tapi Yesus memberikan
pujiannya. Yesus memberikan pengagungannya. Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa Dia adalah perintis jalan. Di mata Yesus dikatakan di ayat pasal-pasal ini menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis adalah perintis pembuka jalan bagi Mesias. Dia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Saudaraku dikasihi Tuhan, setiap saudara dan saya bisa jadi mengalami keraguan. Tapi kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia tidak tinggal diam dalam keraguan-raguannya, tapi dia mengutus murid-muridnya untuk menanyakan langsung kepastian dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh terapkan dalam hidup kita hari-hari ini, mungkin kita juga pernah mengalami keraguan-raguan, kita mengalami kebimbangan. Mari kita datang kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus di dalam doa. Baca firman Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Hanya dalam Yesus ada kepastian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom.